habis-ngabisin biaya, orang miskin dan sebagainya harus ngaben, kan seperti itu. Jadinya kalau dipikir, kok orang India nggak pakai sajenan, orang Bali libet pakai sajenan. Banyak yang tidak tahu tentang Hindu, dia juga nggak tahu. Dan saya yakin juga tentang keislaman juga sangat minim. Menurut saya, setan terbesar di dunia ini apa? India, India, Bali, Cina, Korea. Si anak ini bingung sebetulnya dia. Bagaimana mempersetankan versinya dia. Jadi dia sendiri bingung sebetulnya. Tapi kalau di Bali itulah setan diundang, karena disiapkan sajenan. Rajin amat jemput-jemput setan. Kita juga nggak tahu di baru rumahnya menjemput kemana. Sekarang sih enak, banyak Grab, banyak ojek. Memang anak ini, saya bilang anak lah, karena saya lihat dia masih pola pikirnya seperti anak-anak gitu ya. Om Swastiastu. Rahayu pemirsa Hindu Channel, jangan lupa untuk subscribe Hindu Channel sekarang juga bersama dengan Aji Dewa Suranaya. Tastu Ji. Swastiastu. Aji, kita akan mengenang terkait dengan yang sempat viral penistaan agama 3 tahun lalu, Ji Dewa. Iya. 2 tahun atau 3 tahun lalu sempat ramai sampai Dirjen juga turun tangan, KMADI, kemudian organisasi-organisasi lain gitu. Ibu Desak Made. Coba kita mengenang dulu, Ji. Okay. Apa pernyataannya sebelum Aji memberikan statement dulu gitu. Coba kita tayangkan videonya sekarang juga. Habis-ngabisin biaya, orang miskin dan sebagainya harus ngaben, kan seperti itu. Jadinya kalau dipikir, kok orang India nggak pakai sajenan, orang Bali libet pakai sajenan. Nah, saya berpikir juga di situ, kenapa saya kasta bawah, ksatria, bukan Brahmana. Di situ ada pendeta Hindu, Pak pendetanya Pak. Nah, di situ ada pemujaan. Di pura besar itu bersama, di pura di rumah itu merajan namanya. Saya selalu bertanya, tengah malam bapak saya itu jam 2 selalu, kalau kita tuh sholat malam, kalau bapak saya tuh selalu sembahyang malam. Sembahyang itu Bapak Ibu kalau udah Islam jangan menyebut sembahyang, ya, menyembah ide Sang Hyang Widi, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon beringin tadi Bapak bilang ya, itu seni. Pohon beringin itu diselimutin pakai putih sama hitam. Putih itu suci, hitam itu melebur, hitam gelap. Jadi ada di situ ada. Ya, kalau saya pribadi mengimplementasikan, mengasosiasikan bahwa, mohon maaf nih, agama Hindu itu menurut pribadi saya budi akal manusia. Kenapa budi akal manusia? Diakal-akalin gitu Bapak Ibu. Ya. Inilah Ji Dewa yang sudah kita tonton barusan, Ji Dewa, terkait dengan pernyataan Ibu Desak Made yang sempat viral. Nah, di sini kami sampaikan dari Hindu Channel bahwa kami tidak ingin membuat huru-hara atau permasalahan. Kami tidak ingin, bukan berarti kami mengangkat sesuatu hal yang sudah damai, bukan. Tetapi pernyataan ini karena sudah beredar di media sosial yang begitu pesat sampai masih ada yang memposting-posting ulang, itu akhirnya kami akan memberikan beberapa pemahaman dari Aji Dewa terkait dengan pernyataan Ibu Desak. Mahal biaya ngaben, kemudian pendeta melakukan persembahyangan, kalau bisa kita tidak menyebutkan sembahyang karena sembahyang itu sembahyang widi, kemudian berhala, patung dan lain sebagainya. Ini kita memberikan pemahaman, karena kalau udah memberikan pemahaman di media sosial ini kencang sekali. Oh gitu ya. Nah, kemudian terakhir itu Bali dengan India itu Bali ribet, India tidak sesajinya, sampai kepada pemahaman Hindu itu apa budi dan akal, makanya Hindu akal-akali, mengakal-ngakali gitu. Jadi ya, terkait dengan Ibu Desak Made 3 tahun lalu. Ya, begini ya,
saya sebetulnya tidak ingin membuka lagi kondisi yang pernah terjadi dulu ini, ya. Saya hanya kasihan sama Desa Made ini, ya. Sebetulnya saya jadi bertanya-tanya, ya. Dulu waktu beliau mengucapkan syahadat, bagaimana sih? Apa betul syahadatnya sudah sesuai dengan ajaran yang yang dipilih seperti itu? Saya lihat sih dia sebetulnya banyak yang tidak tahu. Tentang Hindu dia juga nggak tahu. Dan saya yakin juga tentang keislaman juga sangat minim. Jadi sebetulnya saya tidak menyalahkan dia, tapi menyesalkan. Artinya begini, belum tentu barang yang baru itu pasti lebih bagus dari barang yang lama. Ya pasti itu. Kita punya beli bola lah. Bola yang dulu dan bola sekarang ya pasti ada bedanya. Memang ya, tapi belum tentu bola sekarang lebih bagus kualitasnya. Ya, mungkin bola sekarang lebih gampang pecah ya. Jadi sebetulnya saya kasihan. Ya, saya kasihan dia ini sebetulnya. Dan apa yang dia sampaikan itu sebetulnya hanya pemahaman, ya hanya setitik kecil sekali. Dia nggak tahu kok sebetulnya. Agama pun dia nggak tahu. Agama aja yang nggak tahu, apalagi yang lain. Ya. Apalagi dia mengatakan, wah ngaben biaya besar. Loh, di Bali kalau mau bicara tentang kematian, lihatlah Bali Utara, Selatan, Timur, itu nggak sama. Terus harus ngaben. Dengan pemahaman ngaben itu dikremasi, kemudian biaya yang besar begitu ya. Nggak semua daerah di Bali dikremasi kok. Di Besaki saja 18 desa adat nggak ada yang dikremasi kok. Semua dipendem. Di daerah Batu Karu dipendem. Bali Utara dulu nggak ada orang, bahkan sampai sekarang pun jarang orang ngaben itu. Mereka punya istilah masing-masing. Jadi begini, memang anak ini, saya bilang anak lah, karena saya lihat dia masih pola pikirnya seperti anak-anak gitu ya. Beragama pun mungkin belum lama gitu ya. Beragama, ingat ya, beragama itu bukan berarti hanya karena di KTP, tidak. Beragama itu memahami apa sih sebetulnya yang diajarkan oleh sebuah agama. Jauh sekali, ya, jauh sekali. Dia bicara ngaben, tapi dia nggak tahu ngaben itu kayak apa, seperti apa sih ngaben, dia nggak tahu. Ya, kemudian dia bicara warna hitam, warna putih, dia nggak ngerti. Dia katakan hitam itu berlebur, apa yang dilebur, nggak ngerti. Makanya sebetulnya lebih baik dia belajar dulu lah. Saya lama dulu punya guru spiritual muslim kok, lama hampir 10 tahun. Tapi saya tahu seperti apa Islam itu seperti apa, tahu saya. Ya walaupun saya tidak pernah memang secara formal di KTP agama saya Islam, enggak. Dan saya banyak guru-guru saya muslim kok, banyak yang bagus-bagus. Ya, dan selama saya belajar itu enggak pernah guru-guru saya yang muslim lalu mengatakan Hindu tuh begini, Hindu begitu. Enggak pernah. Memang ada yang mengatakan untuk menyembah pohon, menyembah batu, menyembah patung. Nah, kita enggak mau mencari-cari kesalahan orang lain. Untuk apa? Ya, untuk apa? Lalu bicara Hindia dengan Bali. India tuh enggak ada. Yang bilang India enggak ada siapa? Ingat, India itu mengalami penjajahan 800 tahun. Bukan tidak mungkin ritual-ritual itu hilang. Ya. Seperti misalnya kita di Bali punya Pitriyajna. Di India apa ada Pitriyajna seperti di Bali? Belum tentu. Ya, konsep kehinduan India dengan di Bali memang tidak sama. Ya, memang tidak sama. Kemudian masalah berhala. Dia mengatakan menyembah berhala, ngerti nggak? Berhala itu seperti apa sih? Berhala itu braholo, itu perusuh. Apa pernah umat Hindu, orang Bali bikin rusuh itu? Nggak ada. Ya. Jadi sebetulnya saya makin geli aja kalau mendengarkan. Nah kemudian Aji sempat menarik juga apa yang disampaikan Aji. Sebenarnya beliau itu tidak memahami. Kemudian kalau memang beliau memahami, harusnya bisa membedah poin per poinnya. Gitu, karena beliau hanya untuk kalau kami atau kalau kita anak muda menyampaikannya ini supaya diterima di sesuatu tempat sehingga dia menjelekkan tempat sebelumnya atau membawa program-program
pengetahuan sebelumnya sampai keluarganya dibawakan, kasihan. Namun Haji Dewa, saya mohon penjelasan karena ini nanti akan juga didengarkan mungkin oleh orangnya langsung atau oleh pihak lingkungan seperti itu dan juga oleh generasi kita. Mengapa ada pemahaman bahwa ngaben itu mahal dan bagaimana pola-pola ngaben supaya pandangan seseorang terkait dengan ngaben itu tidak seperti itu? Ya. Mohon dijelaskan. Ngaben yang dia lihat, si desa ini lihat, itu yang memang yang semarak. Tapi kan orang itu mampu melakukan, apa kita bisa mencegah? Tetapi ngaben kan banyak pilihan. Makanya di Bali itu ada 9 pilihan. Yang mana mau diambil? Yang utama, yang tengahan, madya, atau yang sederhana. Bahkan yang sederhana pun ada lagi, yang lebih sederhana lagi. Ya, jadi nggak harus besar, nggak harus mewah. Lah kalau yang melaksanakan ngaben dengan cara seperti itu, mereka mampu kok. Ya sudah, itu urusan masing-masing. Tapi bukan tidak ada yang sederhana, adalah 9 poin, 9 pilihan, yang mana yang mau diambil. Ya, tidak harus seperti itu. Dan tidak semua orang di Bali melakukan hal-hal seperti itu. Apalagi belakangan ada yang namanya ngaben bersama. Ngaben massal seperti itu. Itu malah sangat kecil biayanya. Sangat kecil, sangat sederhana. Dan hasilnya sama. Jadi kalau kita melihat ngaben itu besar, tidak harus besar. Orang yang mampu ya silahkan saja. Yang tidak mampu ya tidak dipaksa kok. Jadi kalau saya lihat desa ini melihat sesuatu lalu didramatisir, ya, terjadi proses seperti itu. Karena beliau mungkin ya desa ini ya mungkin ketika menyampaikan itu, maaf, di kalangan orang-orang yang memang tidak begitu paham tentang apa yang terjadi di Bali. Bisa saja seperti itu. Kenapa harus ngaben sih, Ji? Ada 2 hal. Tentu kalau orang ngaben ataupun dikubur itu kan karena punya argumentasi ya. Memang dalam Weda, Rig Weda Mandala 10 Sutra 15 ada 2 pilihan. Ya. Dagda geni, kremasi dibakar, an agni dagda dikubur. Teknik pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing tempat. Ada pilihan. Bahkan kalau saya lihat di sebuah tempat di daerah Bali Barat, di Tabanan misalnya, ya, dekat Batu Karu, namanya ngaben, tapi nggak dibakar tuh. Namanya tetap ngaben. Ya macam-macam. Ada yang nama, katakanlah salah satunya namanya ngaben Nyewaste Bambang. Dikubur dia, tapi namanya ngaben. Ya, artinya di sini yang disebut dengan ngaben itu tidak selalu dibakar secara fisik, tidak secara fisik dibakar. Bisa saja dibakar dengan mantram. Misalnya ada mantram, katakanlah ya, Agni Pralina. Dibakar dia, tapi dengan kekuatan batin, dengan spiritual. Tapi dia fisiknya hanya dikubur, namanya ngaben. Nah inilah, jadi kalau tidak paham tentang istilah ngaben, ya lebih baik udah janganlah membicarakan ngaben. Sebenarnya pemahaman terkait dengan ngaben yang dijelaskan oleh Ibu Desa ini jauh dari pemahaman. Juga membawa kata dari saudaranya. Gitu. Misalkan ngaben itu ibaratkan, sebenarnya ngaben itu bisa diibaratkan nggak sih gitu. Jadi ngaben itu ibaratkan burung dalam satu sangkarnya dibakar kemudian terbang, burung terbang gitu. ini. Terlalu sederhana sekali. Sangat sederhana. Sementara ngaben itu banyak jenisnya, banyak macamnya. Ya, namanya ngaben. Tapi pemahaman beliau salah tidak untuk beliau sendiri? Karena ukurannya beliau. Kan gitu. Ya memang kalau pakai ukuran sendiri semua juga benar. Semua benar. Namanya ukuran sendiri. Baju sendiri yang dipakai. Untuk orang lain mungkin nggak muat misalnya. Seperti itu. Mungkin ini juga menjadi pemahaman kita sebagai umat Hindu atas pernyataan Bu Desa gitu. Sebenarnya ini kita terlambat sangat jauh sekali. Namun kalau bergulir di media sosial pasti akan selalu menjadi bahan informasi seperti itu. Saya kan tidak mau banyak membuka. Saya tahu banyak tentang kondisi rohaninya desa ini kok. Saya tahu. Tapi kan dia desa, saya dewa ini. Oh iya. Bener Ji Haji dewa lebih saya tinggi aja. Saya tahu, bukan lebih tinggi enggak. Tidak ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. I dewa, i desa gitu. Desa. Jadi dulu dalam sebuah keluarga kalau
bapaknya dewa gitu ya, kayak saya misalnya bapaknya anak saya itu laki-laki dewa, kalau anak saya perempuan desa. Sama, sudahlah. Oh, berarti anak ini Ji. Makanya saya bilang anak ini. Nah kemudian Ji, pemahaman lagi terkait dengan kalimat sembahyang itu, kita jangan menyebutkan sembahyang karena itu sembahyang widi. Gitu, Bukan. Sembahyang itu maksudnya kita memuja, hyang itu beliau-beliau figur yang suci. Dalam ajaran Hindu kan Sang Hyang Widi itu juga sangat amat kita sucikan. Jadi ya kita sembah kepada yang suci. Ya itu bahasa leluhur Nusantara itu. Ya kalau misalnya Desa Made ini mengatakan tidak boleh menyebut itu, ya silahkan saja, itu urusan dia lah itu. Nah berarti kemudian Ji, ada pedanda atau sulinggih sedang sembahyang. Terus Kemudian itu menyembah berhala atau menyembah patung atau menyembah pohon beringin. kasihan. Pemahamannya ini yang harus kita berikan atau kita sampaikan terkait dengan berhala atau penyembahan terhadap sesuatu hal, ya terutama patung dan beringin itu, pemahaman seperti apa? Begini ya, manusia itu desainnya diciptakan oleh Tuhan dengan dua badan. Badan fisik, jasmani, dan badan rohani, non fisik. Demikian juga semua unsur-unsur yang ada di tubuh, di organ manusia ini juga dua sisi. Mata kelihatan secara fisik, tapi di balik mata itu ada sesuatu yang bersifat rohani. Maka kalau kita mau hidup benar, seimbang, ya dua-duanya harus dipahami. Orang dengan menutup mata, merem, dia bisa melihat. Kenapa? Karena ada sesuatu yang bersifat rohani. Demikian juga ketika kita melihat sesuatu, ya harus kita pahami dari dua sudut, fisik dan non fisik. Anda melihat bahwa saya sembahyang di depan sepotong batu, apakah itu artinya saya kemudian memuja sang batu itu? Lalu sang batu itu kalau saya puja, apakah dia akan memberikan sesuatu? Belum tentu. Demikian juga seorang pandita, pinandita ketika sedang memuja di depan sebuah bangunan besar, apa dia mengatakan, wahai bangunan yang besar, saya membutuhkan ini, berikan saya ini. Enggak ada. Walaupun di depan matanya ada bangunan besar yang namanya pelinggih, belum tentu ketika beliau mengucapkan doa-doa itu pelinggih itu muncul. Tidak. Terkait dengan bagaimana kita menyampaikan bahwa pemahaman seorang pendeta melakukan persembahan yang disebutnya tadi berhala itu, penyembah patung ini, gimana kita menyimbolkannya gitu, apa yang menjelaskannya supaya paham? Gitu. Ya begini, manusia hidup selalu membutuhkan simbol. Tidak agama yang tanpa simbol. Coba lihat, jujurlah, semua agama itu ada simbolnya, pasti itu. Ya, entah itu berupa benda, entah itu berupa sesuatu yang tidak bersifat benda, tapi simbol dibutuhkan. Ya kalau umat Hindu sekarang katakanlah memuja di hadapan sebuah simbol berupa sepotong batu atau patung atau arca atau bangunan, ya apakah itu berarti dia memuja sang bangunan, si bangunan? Tidak. Belum tentu. Karena apa? Dia memuja dengan menyatukan antara pikiran dengan hati. Bahkan ketika seorang pendeta Hindu, dia memandu upacara dengan memejamkan mata, itu semua nggak kelihatan. Tidak ada kelihatan berhala, patung, itulah ada. Yang kelihatan hanya cahaya. Cahaya yang kelihatan. Jadi bukan benda-benda mati seperti itu, tidak. Dan kalau umat Hindu memuja, apakah harus ada benda di depannya, di hadapan? Tidak. Dimanapun kami bisa memuja tanpa harus ada media. Media ini dibutuhkan karena kadang-kadang ketika memandu sebuah acara, itu yang hadirkan banyak. Ada yang memerlukan media, ada yang tidak memerlukan media. Nah, tentu kita tidak bisa kemudian menyamakan semua. Oh, nggak usah pakai media. Lah itu ya orang yang masih level pemahamannya belum memadai, dia membutuhkan media. Tapi suatu saat dia tidak lagi butuh media. Ya.
Jadi jangan kemudian mengatakan, wah itu berhala, itu setan. Saya ingin tahu setan itu kayak apa sih? Seperti apa sih setan itu? Apa seperti manusia? Apa dia bertaring? Jadi jangan hanya menyebutkan setan, tapi tidak pernah tahu setan itu kayak apa, seperti apa setan itu. Kasihan setan itu. Yeah. Nanti lama-lama dia minta pensiun semua itu, kalau setan itu ada. Nah, kemudian terkait dengan warna hitam yang selalu pohon diberikan ini. Bagaimana Aji memberikan pemahaman kepada orang Muslim? Kemudian Aji memberikan pemahaman kepada generasi Hindu. Iya, jadi begini sebetulnya. Ada kain catur itu ya, hitam putih ya. Kemudian diselimutkan di sebatang pohon, katakan demikian. Lalu ada yang dengan nyinyir mengatakan, memang pohon butuh selimut, memang pohon kedinginan. Orang ini banyak tidak mengerti bahasa alam. Kasihan. Nggak ngerti bahasa alam kok ngomongin alam gitu loh. Ya. Jadi yang membutuhkan selimut hitam putih itu bukan pohonnya, manusianya. Karena pohon itu dia nggak akan pernah berubah dia. Dia tetap seperti itu. Tidak pernah dia berbuat yang aneh-aneh. Beda dengan manusia. Maka bagi umat Hindu, ketika melewati sebatang pohon ada kain hitam putih, itu untuk manusianya sebetulnya. Artinya apa? Hati-hati. Hari ini kita bisa melakukan hal yang baik dan hal yang buruk. Simbolnya hitam dan putih, putih dan hitam. Hati-hati. Dan itu tidak terhindarkan. Tidak ada jaminan bahwa selama 8 jam hari ini kita akan selalu berpikir baik. Selalu berkata-kata baik. Selalu bertindak baik. Tidak, selalu. Tidak. Maka ketika kita melewati kain hitam, kita berpikir, iya ya, saya harus hati-hati. Ternyata manusia itu tidak selalu baik dan tidak selalu tidak baik. Maka itulah simbolnya. Jadi yang butuh itu bukan pohonnya, manusianya yang butuh. Nah kalau Anda melihat bahwa, oh kok pohon pakai selimut, kasihan, Anda hanya menggunakan mata fisik. Tidak pernah menggunakan mata batin. Kenapa itu terjadi? Karena sejak awal Anda sudah berpikir buruk. Wah ini pasti berhala ini. Padahal Anda nggak tahu berhala itu kayak apa sih? Seperti apa sih berhala itu? Saya ingin tahu berhala itu seperti apa. Apa dia bisa jalan-jalan? Jangan hanya menjelaskan bahwa berhala adalah sesuatu hal yang disembah, sesuatu hal yang ini itu kan terlalu kasihan. Saya tetap mengatakan bahwa Desa Made ini anak-anak yang belum paham apapun. Jadi maaf, saya boleh kalau bisa mengatakan bahwa desa ini sebetulnya keislamannya pun baru, ya kasihan. Islam itu bukan agama sembarangan. Jangan kemudian baru tahu kulitnya, kemudian sudah berbicara tentang isinya. Kasihan. Makanya saya pikir, cobalah, mungkin Anda perlu syahadat lagi itu. Ya, Anda sendiri sebetulnya yang merusak keyakinan Anda sendiri. Itu yang terjadi sebetulnya. Jangan sampai kita masuk keyakinan lain namun membuat kegaduhan atau membuat sebetulnya dia tidak bergaduhan. Dia bingung sendiri. Jadi untuk membuat posisinya, ya mungkin gaduh pikiran, eksistensinya itu dia lalu melakukan semua itu. Padahal dia nggak paham kok. Dia nggak paham kok. Loh, saya banyak saudara saya yang Muslim kok. Ya, nggak ada yang aneh-aneh begini, nggak ada. Jadi inilah pemahaman yang kita sampaikan. Kemudian Hindu menurut seorang Desa Made adalah budi akal. Makanya umat Hindu dia kalak-kalin. Selalu ngakal-ngakalin. Jadi dicocok-cocokin. Sekarang ada istilah IA, Artificial Intelligence. Loh, nanti kaitannya dengan apa? Ada istilah physical quantum. Loh, manusia itu diberikan kecerdasan, tidak hanya kecerdasan fisik, tapi juga kecerdasan rohani. Dalam melaksanakan perjalanan kehidupannya, manusia itu punya strategi tertentu, tapi itu tidak bisa disebut akal-akalan. Jadi Anda menyebutkan akal budi itu nggak paham. Di ajaran Samkhya kami ada budi aham ahangkara, ada itu memang, tetapi tidaklah seperti itu. Itu ajaran, ya, ajaran Samkhya itu budi, ya, budi ada ahangkaranya, ya, memang ada.
Tapi itu bukan berarti akalan. Berarti Anda hanya tahu akal lalu membuat kata-kata akal-akalan. Kasihan. Janganlah dibuat keguyon ya, Ji ya. Bukan, saya kira dia tidak bermaksud guyon, tapi sekarang karena pikirannya sudah negatif, apapun yang keluar tetap negatif. Saking bahagianya sampai di videonya tertawa dia, Ji, setelah menyampaikan. Saya nggak mau bicara banyak ya tentang apa yang terjadi. Saya tahu apa yang akan terjadi Namun kita untuk akan si anak ini. Kita akan memberikan pemahaman. Kalau menurut Haji, Hindu ini apa, Ji? Hindu ini seperti apa? Ini kan menurut Desa Made. Kemudian menurut Haji Dewa, Hindu itu ajarannya seperti apa? Memang orang mengatakan, wah Hindu itu berasal dari nama sungai, Sungai Sindu katanya. Tetapi menurut salah satu guru saya, yaitu A.S. Kobalen, ya, beliau mengatakan bahwa Hindu itu sebenarnya asal katanya himsa. Himsa itu berlawanan dengan himsa karma, dengan ahimsa. Jadi himsa itu sesuatu yang negatif. Dengan Hindu sebetulnya itu merubah himsa itu menjadi ahimsa. Jadi Hindu itu sebetulnya perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Menurut A.S. Kobalen loh, saya masih ingat banget itu. Ya seperti itu. Nah, saya pun juga berpikir seperti itu. Walaupun katanya nama Hindu dikaitkan dengan nama sungai, Sungai Sindu, tapi saya lihat tidak ada salahnya walaupun itu berasal dari nama sungai, tapi kalau ke depannya itu membawa kebaikan untuk alam semesta, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Jangan kemudian hanya karena namanya yang hebat lalu membuat kerusuhan misalnya. Nah ini, kalau saya sih mau namanya jelek, apapun itu, tapi kalau ke depan dia bisa membawa sesuatu yang positif, kenapa tidak? Kenapa tidak? Nah kemudian Ji, ada statement selanjutnya dari Ibu Desa. Dari anak desa itu. Anak desa. Kita Terus? coba saksikan videonya. Menurut saya, setan terbesar di dunia ini apa? Bapak Ibu tahu, pernah membaca setan terbesar di dunia? India, India, Bali, Cina, Korea. Ya. Kenapa banyak? Pertama tidak ada ajan. Dijemput setannya, dipakai sajenan, dipakai potong ayam putih, hitam, disajikan di situ. Di depan rumah saya baru pulang dari Jakarta dulu, saja tuh terguling-guling. Wah, ini ada setan yang menjemput saya. Nah Haji Dewa, statementnya sangat menarik sekali. Bali setan terbesar. Terbesar ya. Besar ini banyak. Gede ya, gede. Ternyata salah satunya disebutkannya itu Bali. Jadi setan itu negara gitu ya. India. Kemudian Korea dan Cina. Bali gitu ya. Bali ini sih. Jadi nggak jelas ini statementnya. Jadi setan itu apa sih? Makhluk, negara, negeri, atau apa? Ya. Jadi kelihatannya si anak ini bingung sebetulnya dia. Bagaimana mempersetankan versinya dia. Jadi dia bingung sebetulnya. Nah, saya terus saya nggak menyalahkan dia. Ya. Mestinya dia belajar sama saya mestinya. Ayo kita sama belajar. Kemudian Ji, itu karena di negara ini salah satunya di Bali. Karena kan kalau India itu kan negara, kemudian Korea, Cina, kemudian Bali itu kan ada di Indonesia. Gitu. Berarti kan ada setan di Indonesia ya. Ada setan di Indonesia. Nah karena di Bali ini menjemput setan. Dengan memberikan sesaji warna hitam, merah, dan sebagainya gitu, dengan sesajen-sesajen itu. Sederhana sebetulnya. Kembali saya tanyakan, setan itu seperti apa sih setan itu? Apa dia pakai baju, dia gendut, dia kurus? Jangan lihat saya, Ji. Jadi saya kadang-kadang geli kalau orang bicara setan gitu loh. Itu saya kadang-kadang berpikir kalau dibeset itu keluar ketan itu, jadi lemper gitu loh. Bagaimana pemahaman seorang Haji Dewa terkait dengan penjemputan? Makna dari kita memberikan sesajen adalah dengan melakukan setan. Bagaimana menjelaskan terkait dengan sesajen? Kemudian apakah setan disebutnya buta atau seperti apa? Ya, jadi begini. Ciptaan Tuhan itu tidak selalu bisa kita lihat secara fisik. Gendut seperti Miko misalnya gitu ya. Tidak selalu. Kita tidak pernah tahu seperti apa sih ciptaan-ciptaan Tuhan. Apakah semuanya secara fisik bisa kita lihat dengan mata fisik, atau ada ciptaan-ciptaan yang lain. Yang jelas, ciptaan Tuhan tidak pernah kita tahu dengan jelas seperti apa. Nah,
kita meyakini bahwa ada ciptaan-ciptaan Tuhan yang tidak berbentuk secara fisik. Nah, itu juga patut kita hargai. Ya, kita hargai. Bukan hanya bukannya dewa-dewa yang kita hargai, bukan hanya manusia, tapi yang tidak kelihatan pun. Yang saya katakan kadang-kadang penghuni alam bawah atau orang menyebutkan buta kala atau bairawa, silahkan, ya. Makhluk-makhluk itu juga ciptaan Tuhan. Ya. Jadi alam ini sebetulnya tidak hanya milik manusia. Nah, semua ciptaan Tuhan itu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan bagi umat Hindu wajib dihormati. Penghormatan ini tentu tidak sama. Sama halnya kita berbaik-baik dengan Tuhan, beda dengan cara kita berbaik-baik dengan manusia, dan beda cara kita berbaik-baik dengan hewan misalnya. Tapi semua itu penghormatan, karena mereka semua itu, makhluk-makhluk itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau di Bali begitulah modelnya. Ada misalnya namanya caru. Caru itu apa? Caru itu artinya apa? Indah, harmonis, selaras. Nah, untuk makhluk-makhluk dimensi bawah, tentu cara kita menghormatinya tidak sama dengan ketika kita harus menghormati manusia misalnya, tamu misalnya. Dan juga tidak sama ketika kita harus menghormati dewata-dewata sebagai manifestasinya atau wujud kuasa Tuhan. Memang Hindu sangat rinci, sangat detail, sangat lengkap. Tidak sekedar menyebut begitu tanpa ada action yang jelas, sangat lengkap. Jadi kalau kita melihat misalnya di Bali ada caru menggunakan hewan, kita tanya, kenapa harus dengan hewan? Apa, bagaimana cara kerjanya? Lalu apa dampak positifnya? Seperti itu, tanya. Jangan kemudian melihat, loh, ada orang buta jalan, kita bilang, wah ini orang cacat, ini wah pasti karena begini-begini. Belum tentu, tanya, ada apa sih, kenapa beliau, oh dia kecelakaan dulu, oh dia begini dulu. Tanyakan apa penyebab atau apa yang kita lihat sehingga jelas semua. Baru kita misalnya bisa mengambil kesimpulan. Nah, kemudian memaknai sesajen. Apa di dalam Hindu makna dari sesajen itu, Ji? Sesajen itu kan sesaji. Sesaji itu sesuatu yang kita gunakan untuk menghormati. Entah itu menghormati Tuhan, menghormati leluhur. Namanya sesaji. Sesajian itu yang kita sajikan. Sama dengan tamu misalnya, ya itulah kita sajikan kepada tamu. Dan ini kan nggak sama. Nggak sama semuanya. Apa sekarang teman-teman di Muslim nggak ada sesaji? Ada, walaupun tidak berbentuk secara fisik. Berbentuk apa? Berbentuk doa, lengkap. Nah, itu juga sesaji, tetapi bentuknya tidak secara fisik. Kalau di Bali, di Hindu misalnya, itu akan lebih mensugesti manusianya kalau sesaji itu dalam bentuk fisik. Dan sesaji itu kan bisa banyak, bisa sedikit. Tergantung. Ya, kalau sesajinya banyak, dampak ke lingkungannya jadi ekonomi meningkat. Iyalah kalau saji misalnya membutuhkan pisang, tentu ekonomi nah, hiduplah dia, butuh janur ya hidup janurnya, kan gitu. Kemudian kalau ternyata sesaji ini kita haturkan sebagai ucapan syukur atau terima kasih kita kepada alam. Betul, kan di sana jadi, sebetulnya. Nah, mungkin Ji Dewa inilah yang menjadikan pernyataan beliau ini ambigu gitu, karena tentu saja pemikiran agama, pemahaman agama janganlah dibawa ke ranah logika. Jika dibawa ke ranah logika, itu tergantung kepentingan, kamu bisa menerima atau bisa tidak, itu bisa terjadi. Sebetulnya bisa ke arah logika. Di Hindu juga ada yang namanya darsana. Darsana itu mencari kebenaran dengan ilmu logika dan analisa kritis. Tetapi sifat logika di sini adalah logika yang bersifat spiritual. Bisa saja, tetapi jangan kemudian dibawa ke logika dengan mata fisik, dengan hidung fisik, kuping fisik. Tidak akan ketemu. Enggak. Masalahnya sekarang kan, cobalah kita lihat sekarang. Banyak hal-hal yang sebetulnya diajarkan oleh para pendahulu kita yang tidak mudah kita terima. Bukannya itu salah. Kita kalau merasa butuh dengan penjelasan yang lebih luas, lebih dalam, cari sendiri. Orang dulu kan lebih sederhana berpikirnya.
Dia nggak perlu berpikir repot-repot, sudah merasa nyaman, aman, masuk surga, selesai urusannya. Karena kalau dari cerita beliau, beliau bertanya kepada orang tuanya, kemudian kepada kakaknya. Ya kalau hanya bertanya di lingkungan, kalau di Bali kan kalau yang memang pemahamannya memang sudah terbiasa melakukan ritual, ya dia melakukan biasa saja. Ya. Namun kalau kita bertanya mendalam tentang agama, Tanya ya kepada kalau- ahlinya lah. Tanya pada ahlinya. Tapi Iya. kalau tanya kepada keyakinan lain, ya kamu akan dijelaskan oleh keyakinan lain dan kamu nyaman, ya kamu akan melakukan pembelajaran apapun, perlindungan apapun, dengan cara apapun sehingga kamu bisa menyampaikan seperti itu. Kan? Sebetulnya saya tidak enak ya membicarakan hal-hal seperti ini, karena kalau dibongkar terang-terangan jujur nanti banyak yang tersinggung. Sebetulnya kalau yang namanya orang Bali yang sejak kecil pernah makan daging babi, mohon maaf ya, sampai kapanpun darah dagingnya tetap unsur itu ada. Karena apa? Karena sel-sel babi tidak beda dengan sel-sel manusia. Kemudian sih Dewa, kita malah menyampaikan terkait dengan masalah babi ini. Kemudian ini kita coba satu video lagi, kemudian kita akan berikan kesimpulannya seperti apa. Mari kita saksikan videonya. Rumah saya tidak pakai tidak pakai pagar karena blong begitu. Saya perhatikan, saya di situ di tengah ada tuyul 7 yang nginterin saya. Kakak saya berperang dengan saya begini, kamu pulang jangan pakai jilbab. Saya nggak suka. Waduh, nih kakak udah ketularan setan nih, masuk nih setan. Karena iya Bapak Ibu, setan itu jemput disembah. Setan itu tidak dijemput. Kalau Bapak Ibu ajan, pintu jangan dibuka. Karena itu apa? Mohon maaf, manusia yang sebelumnya tidak Islam itu masuk ke neraka, itu dia mau kembali. Itu yang saya baca, makanya saya masuk Islam. Itu kembali ke dunia. Saya minta taubat ya Allah, saya ingin mau berbuat baik ya Allah. Itu hidup sesudah mati, saya baca itu. Dia bertobat, makanya dia ada di pintu-pintu yang adem. Maka kalau ajan jangan buka pintu, itu disebut dengan setan tidak diundang. Tapi kalau di Bali itulah setan diundang, karena disiapkan sajenan. Nah, Aji Dewa, tadi lumayan ada stand up dikit hiburan. Jadi kalau dia ngeliat tuyul ajar 7 di lupa, dia nggak nanya nama-namanya. Takutnya namanya bukan Inyoman, Dewa, Ketut gitu kan. Takutnya juga dia pendatang juga gitu kan. Kalau tanya namanya mungkin dia nggak jadi gitu, hijrah. Kemudian terakhir tadi yang sudah tidak ada, kalau pintu maghrib dibuka itu adem. Lebih adem lagi sebenarnya Ji. Jangan ada pintu sekalian Ji. Jadi depan belakang kaca jangan dikasih pintu. Jadi biar kena angin semua. Oh gitu. Ini karena beliau juga ada sesi tertawanya, kita juga harus tertawa ya. Harus tertawa juga. Ji. Nah kemudian selipkan pemahaman bagaimana Aji Dewa terkait dengan tadi itu setan dijemput dengan melakukan sesaji itu, kemudian dia melihat tuyul gitu ya. Tuyul, kemudian kakaknya menegur karena menggunakan jilbab. Sebenarnya tidak ada kaitan atau seperti apa gitu? Atau melakukan pembelaan? Kita hanya menerka-nerka juga. Ya, pertama masalah kematian ya. Sebetulnya siapa sih yang tahu alam kematian? Orang yang pernah mati terus hidup lagi baru bisa bercerita. Ya, walaupun memang dalam kitab ada dikatakan, diceritakan, dikisahkan alam kematian seperti itu, seperti neraka, seperti ada yang mengatakan neraka itu sebuah tempat, ada yang mengatakan neraka dalam kehidupan ini, macam-macam lah. Tapi itu kata kitab. Kalau mau tahu yang sebenarnya mati dulu, setelah itu hidup lagi, baru bisa bercerita. Ya, jadi banyak hal-hal yang sebetulnya sifatnya modus ya. Metodis untuk membuat manusia itu jadi baik. Diberikanlah, wah nanti kamu akan begini, akan begitu. Kita nggak pernah tahu kok sebetulnya.
Setelah mati kita baru tahu. Termasuk di dunia ini yang namanya kebenaran dan pembenaran itu hampir tipis bedanya, sangat tipis. Jadi selama ini yang lebih banyak di alam manusia adalah pembenaran, bukan kebenaran. Nanti setelah mati baru kita tahu, oh ini yang benar, ini yang tidak benar. Jadi janganlah selalu merasa paling benar di dunia ini. Karena dunia ini fana. Banyak fata morgana, banyak penipuan, ya, banyak akal-akalan. Nah ini, jadi jangan pernah merasa bahwa kita paling benar. Saya nggak berani terus terang aja. Saya bukan orang baik kok, dan saya sering masih membuat kesalahan. Sehingga kadang-kadang saya sendiri nggak tahu yang mana benar, yang mana nggak, yang mana benar, yang mana salah. Tapi itu kita harus akui. Kemudian umat Hindu ini Ci, menjemput setan ini Ci. Ya itu kan bahasanya si desa itu. Sebenarnya kita jemput nggak sih? Rajin amat jemput-jemput setan. Kita juga nggak tahu di baru rumahnya jemput kemana. Sekarang sih enak, banyak Grab, banyak ojek. Jemput kemana kita? Aneh-aneh aja. Gila kali nggak punya kerjaan. Apakah dengan kita meletakkan sesaji, kemudian setannya langsung datang, rebutan makan? Kayaknya kurang banyak. Bahkan sebetulnya setan mungkin lebih sopan dari kita. Kalau kita nggak suruh makan, dia nggak makan. Kalau setan itu ada. Ya, dia lebih sopan. Manusia ini nggak sopan. Makanya manusia kan dalam konsep Hindu dikatakan dia bisa bersifat seperti malaikat, seperti dewa, bisa bersifat seperti raksasa, bisa bersifat betul-betul seperti manusia utuh, macam-macam. Itu manusia semua. Dia bisa baik, dia bisa jahat. Itu manusia. Tapi kalau setan mungkin nggak tahu baik, nggak tahu jahat. Gitu, begitu aja terus dia. Kalau setan itu ada. Saya terus terang sampai sekarang saya bingung kok. Kita sering menyebut setan, kasihan setan itu. Kadang-kadang kita memaki orang yang bilang setan lu, kasihan setan itu. Nah, Jidewa, ini perbincangan kita sudah lumayan menguras waktu Aji Dewa. Kemudian bagaimana Aji Dewa menyimpulkan dengan statement 3 tahun lalu seorang Desa Made, kemudian memberikan pencerahan atau pemahaman kepada generasi Hindu apa bahwa yang disampaikan oleh beliau ini merupakan bagaimana menurut Aji Dewa? Ya, apa yang disampaikan oleh si desa ini sebetulnya hanya ungkapan dari orang yang mungkin sedang dalam pencarian. Saya hanya bisa mengatakan, Desa Made, silahkan Anda benar-benar belajar mendalami keyakinan Anda. Jangan sampai Anda tersesat dengan pernyataan-pernyataan yang membuat Anda sendiri yang akan rugi. Anda sendiri yang akan gelisah. Dan mungkin Anda sendiri yang akan tersesat. Kalau sudah tersesat kan peluang besar untuk menjadi setan. Jadi belajarlah lebih dalam. Lebih kepada dalam diri sendiri. Ke dalam diri, ke dalam jiwa. Jangan keluar. Jangan terganggu dengan melihat hal-hal yang rasanya kok tidak sesuai dengan desa sendiri. Ya, Anda masih muda. Ya, kalau saya udah tua, Anda masih muda, Anda masih punya peluang menjadi orang yang bermanfaat, berguna bagi orang banyak. Perdalam apa yang sedang Anda yakini sekarang ini. Walaupun saya tidak usah harus bicara banyak lagi, karena saya sudah melihat sebetulnya apa yang akan Anda alami di kemudian hari. Tapi sudahlah. Jalani apa yang Anda sudah pilih sekarang ini. Silahkan. Untuk generasi kita nih, Hindu. Untuk Hindu juga sama sebetulnya. Jangan terlalu banyak mempermasalahkan atau mempergunjingkan masalah orang lain. Dalami Hindu, kita akan tahu bahwa Hindu itu punya yang namanya golden rule. Itu aturan yang sangat emas sifatnya, karma. Dan Hindu itu bukan sekedar agama saja, tapi dia juga tata cara berpenghidupan seperti manusia. Ya, ini penting. Jadi kita tidak usah terlalu banyak menengok ke sebelah, tapi ingatlah Hindu memberikan pembelajaran kehidupan, life lesson, di samping golden rule. Dan harus tahu untuk apa kita lahir sebagai manusia Hindu. Ada misi di sana, ada karma di sana, ada punarbawa di sana, dan ada penyempurnaan
yang disebut entas-entas. Pahami itu semua. Baru Anda pantas mengaku sebagai orang Hindu. Suksema Aji Dewa. Sama-sama. Sudah menjelaskan banyak terkait dengan pemahaman yang distatementkan oleh Ibu Desa Made, dan semoga ini bermanfaat. Kemudian kita sebagai generasi Hindu, apa yang dipesankan oleh Aji Dewa, tetap selalu ingin belajar, mendalami, banyak mencari pemahaman. Jika memang kita tidak tahu, bertanyalah kepada orang-orang yang benar-benar kita percaya. Jika kita ingin bertanya kepada seseorang yang memang kita ingin hanya mencoba dan ngetes, itu juga akan berdampak kepada diri kita sendiri. Jadi belajarlah, bertanyalah kepada orang yang sesuai dengan keinginan diri kita masing-masing. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe Hindu Channel sekarang juga. Informasi ini semoga bisa bermanfaat, dan kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Aji Dewa Suratnaya Paramasanti. Om Santi 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 Om. Suksema Aji. Sama-sama.